warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkanlah terlebih dahulu, aku dari Angelina Firdaus dan di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Di sini aku ditemani oleh teman aku yang bernama Hilsa Alwi Azkia. Kami berasal dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik angkatan 2020 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu leasing dan juga di sini kami mengangkat perusahaan leasing itu sendiri yaitu PT Summit Auto Finance. Sebelum kita masuk ke materinya, aku mau nanya nih ke teman-teman. Teman-teman udah tahu belum apakah itu leasing dan juga mungkin teman-teman sudah mengetahui mengenai PT Summit Auto Finance. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah tahu dan beberapa dari kalian juga belum tahu. Mungkin yang belum tahu, langsung saja bisa disimak pemaparan materi dari kami berdua. Dan sekarang yang pertama akan dijelaskan oleh teman aku yaitu Kak Hilsa. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari leasing. Menurut secara umum, leasing ialah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang dimana pembayarannya itu dilakukan secara dicicil atau diangsur. Menurut beberapa para ahli berpendapat bahwa pengertian leasing itu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Nah, dalam hal ini pemilik aktiva akan disebut sebagai leaser dan pemilik nasabah akan disebut sebagai lessee. Sedangkan berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169/KMK /01/1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha. Nah, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Selanjutnya ini ada pihak yang terlibat dengan leasing. Yang pertama itu ada leaser, yaitu perusahaan yang memberikan jasa pembiayaan kepada penerima pinjaman berupa berbentuk dengan modal gitu. Nah, yang kedua itu ada lessee. Lessee itu perusahaan yang mendapatkan pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk alat modal dari leaser. Yang ketiga itu ada supplier. Supplier ini membantu mengadakan alat yang akan dijual ke lessee secara tunai melalui leaser. Nah, sebenarnya itu di sini ada pihak yang terlibat juga yaitu bank, tetapi bank ini tidak mencampuri tentang perjanjian yang ada, namun bank ini membantu dengan mencairkan dana. Baik, selanjutnya ada pula tujuan dan juga fungsi dari leasing. Mungkin setelah mengetahui pengertian dari leasing itu sendiri, teman-teman sudah memiliki gambaran singkat nih mengenai apa yang dimaksud dari leasing. Leasing umumnya bertujuan untuk memberikan sebuah kemudahan untuk orang-orang dalam memiliki barang modal, utamanya apabila barang modal tersebut memiliki nilai yang tinggi. Nah, dalam pelaksanaannya, perusahaan leasing juga memiliki keuntungan dari bunga kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada kreditur. Sehingga inilah yang menyebabkan mengapa harga barang akan lebih mahal dengan menggunakan leasing dibandingkan dengan harga normal barang itu sendiri. Beranjak selanjutnya yaitu ada fungsi dari leasing itu sendiri, yaitu untuk menyediakan modal ataupun kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mungkin sedikit mirip ya seperti fungsi bank. Namun perbedaannya, bank meminjamkan pinjamannya dalam bentuk uang atau tunai, sedangkan leasing meminjamkan pinjamannya dalam bentuk barang yang harus dicicil atau diangsur ke depannya. Contoh barang yang sering menjadi barang leasing ialah sepeda motor, yang dimana jika kita membeli sepeda motor secara tunai, itu mungkin akan terasa lebih berat karena uang yang dikeluarkan banyak. Nah, namun dengan adanya leasing, kita dapat mengangsur harga dari motor itu sendiri, sehingga kita bisa membayar uang mukanya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh angsuran bulanan yang harus kita bayar sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu di sini ada jenis-jenis dari leasing. Yang pertama itu ada kapitalis. Kapitalis ini merupakan jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis leasing ini pada umumnya melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Dalam penerapannya, pihak leaser ini akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier.
Lantas, supplier ini akan diserahkan atau barangnya itu akan diserahkan kepada pihak lesi, yang nantinya pihak leaser akan memperoleh imbalan berupa nasabah dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua itu ada operating lease, atau perusahaan ini di mana perusahaan ini tuh pihak leasernya akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya itu akan ditanggung oleh pihak leaser. Nah, yang ketiga itu ada sales type lease atau penjualan. Perusahaan itu merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produksinya. Terdapat dua jenis pendapatan yang diakui di sini, yaitu ada pendapatan dari hasil jual barang dan pendapatan dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu lease. Yang keempat itu ada leverage lease. Nah, leverage lease ini merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak leaser ini tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya membayar sekitar 20-40%, yang nantinya sisanya akan ditanggung oleh pihak ketiga. Yang terakhir itu ada cross-border lease, atau jenis perusahaan leasing yang dikerjakan oleh antar negara. Artinya, pihak leaser dan pihak lesi tidak ada di dalam suatu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal yang sangat besar, seperti produk pesawat terbang. Baik, selanjutnya ada pula kelebihan dan juga kekurangan dari leasing itu sendiri. Yang pertama, adanya kelebihan dari leasing. Yang pertama, leasing membuat para penggunanya dapat memiliki barang-barang dengan nilai tinggi dikarenakan sistem angsuran yang ditawarkan. Yang kedua, setelah lessor menerima barangnya, leasing tidak memerlukan adanya suatu penjamin untuk ditahan dalam perjanjian karena barang yang dibeli adalah milik lessor sepenuhnya. Yang ketiga, penggunaan leasing untuk kegiatan berbisnis akan memberikan keuntungan yang besar. Utang kredit tidak meningkat atas keputusan mengenai penerbitan pinjaman. Jika sudah cukup, maka perlu menarik dana kredit. Yang terakhir, periode leasing kemungkinan lebih tinggi dari jangka waktu kontrak pinjaman. Ada pula kekurangan dari leasing itu sendiri. Yang pertama, jika terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran leasing dan juga pelanggaran pada perjanjian kontrak, maka barang dapat ditarik dari penggunaan. Yang kedua, pembayaran leasing lebih tinggi dibandingkan pembayaran kredit. Ini dikarenakan adanya jenis biaya untuk kurangnya penjamin dan juga jaminan pada saat yang sama dikompensasi oleh penghematan beban pajak. Yang ketiga, seluruh tanggung jawab pada barang dibebankan oleh penyewa. Yang keempat, adanya perjanjian sewa yang dimana harus dianalisis dan juga dievaluasi dengan hati-hati, seperti subjek penyewaan, kondisi barang, dan juga nilai keausan moral yang sangat besar. Oke, selanjutnya di sini ada contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Adira Dinamika Multi Finance. Yang kedua itu ada PT Buana Finance Tbk. Yang ketiga itu ada PT BFI Finance Indonesia. Yang kelima itu ada PT Mandala Multi Finance Tbk. Selanjutnya itu ada PT Dana Supra Era Pasifik Tbk. Ada PT HD Finance Tbk. Ada PT Trust Finance Indonesia, dan yang terakhir itu ada PT Otomitra Multi Arta Tbk. Oke, untuk contohnya pada kali ini kami mengambil contoh dari PT Summit Auto Finance. Jadi pada PT Summit Auto Finance ini merupakan perseroan yang berdiri sejak tahun 1990 dengan nama PT Summit Sinarmas Finance. Sumitomo Corporation yang merupakan salah satu perusahaan perdagangan umum Sogo Soha di Jepang, merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan usaha untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha, modal ventura, anjak piutang, kartu kredit, dan juga pembiayaan konsumen. Nah, pada tahun 2003, perseroan mengubah namanya dari PT Summit Sinarmas Finance menjadi PT Summit Auto Finance berdasarkan Akta Risalah Rapat Nomor 113 tanggal 16 April 2003. Pada tahun 2015, dilakukan penyesuaian terhadap ruang lingkup kegiatan usaha perseroan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai penyelenggaraan usaha, perusahaan pembiayaan yaitu menjadi kegiatan usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna,
kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK, sewa operasi, dan kegiatan berbasis fee sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 40 tanggal 14 April tahun 2015. Sebagai perusahaan selanjutnya di sini ada struktur organisasi dari PT Summit Auto Finance. Struktur organisasi pada PT Summit Auto Finance ini mungkin seperti pada umumnya, di mana dipimpin oleh jajaran komisioner dan juga direktur, lalu dilanjutkan dengan beberapa sekretaris korporat, unit kerja pengendalian fraud, lalu selanjutnya dilanjutkan oleh adanya corporate planning director, risk management director, managing director, IT group head, finance group head, HR Group Head, Marketing Group Head, dan juga National Sales Operation Group Head, yang dimana posisi-posisi tersebut memiliki bagian-bagian atau divisinya tersendiri, kembali seperti IT Development, IT Service, Financial Service, Administration, Accounting, HR Service, People Development, Risk Management, National Marketing, dan juga Sales Corporation. Selanjutnya ada layanan yang diberikan oleh PT Otto. Layanan yang diberikan oleh PT Otto berupa jasa pembiayaan Auto Finance hanya bisa didapatkan konsumen secara langsung di beberapa dealer yang sudah bekerja sama dengan Auto Finance. Jasa yang ditawarkan cukup lengkap, yaitu ada pembiayaan motor baru, pembiayaan motor bekas, pembiayaan mobil baru, pembiayaan mobil bekas. Nah, seperti perusahaan pembiayaan lainnya, calon debitur wajib menyediakan uang muka yang presentasinya dihitung dari harga kendaraan bekas ataupun baru. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan untuk jika ingin menggunakan layanan dari Auto Finance. Nah, kredit kendaraan di Auto ini diperuntukkan bagi 4 jenis konsumen, yaitu ada karyawan, profesional, wira swasta, dan perusahaan. Di setiap jenis ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda, seperti untuk karyawan itu mempersiapkan KTP suami istri, fotokopi PBB, fotokopi kartu keluarga, slip gaji, fotokopi rekening koran, dan fotokopi NPWP. Jika untuk profesional itu syarat yang diperuntukkan itu ya pertama itu ada KTP suami istri, fotokopi PBB, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat izin praktik, fotokopi rekening koran, dan yang terakhir itu ada fotokopi NPWP. Sedangkan untuk wira swasta, persyaratan yang harus dipersiapkan itu ada KTP suami istri, fotokopi PBB, fotokopi kartu keluarga, fotokopi rekening koran, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP, dan TDP. Sedangkan untuk perusahaan yang dipersiapkan itu ada KTP direksi atau pejabat komisaris, ada fotokopi rekening koran, fotokopi NPWP, fotokopi SIUP dan TDP, dan terakhir itu ada fotokopi akte pendirian dari sebuah perusahaan itu tersebut. Kita
ini merupakan kelebihan dari PT Summit Auto Finance, yang dimana kenapa sih kalian harus menggunakan PT Summit Auto Finance. Jadi kelebihan dari PT Summit Auto Finance ini adalah proses yang dilakukan itu tidak sulit untuk mengajukan leasing. Informasi yang diberikan pada perusahaan ini pun cukup lengkap pada website resmi mereka mengenai profil perusahaan, struktur organisasi, visi misi, syarat kredit, macam-macam jenis kreditnya, dan banyak pilihan merek yang ditawarkan. Ada pula penggolongan kembali jenis motor ataupun mobil seperti mungkin Matic, Sport, atau Cup. Nah, selain itu juga pada website Auto ada pula berita-berita terbaru mengenai kendaraan dan juga promo-promo yang biasanya terpampang di halaman beranda website resmi mereka. Nah teman-teman, jadi gimana nih setelah mendengarkan pemaparan materi dari aku dan juga Kak Hilsa? Pastinya jadi lebih jelas dong mengenai apa itu leasing. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat dan teman-teman jadi memiliki paradigma baru mengenai apa itu leasing dan juga PT Summit Auto Finance. Dan buat teman-teman yang ingin mengajukan leasing, jangan sampai lupa mengenai list perusahaan yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Hilsa ya. Dan apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata kami dalam memaparkan materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Karena di sini kami juga masih belajar dan kurang lebihnya itu saja yang kami dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.